kita lanjutkan lagi. Ya, soal nomor 22 itu bisa dilihat, untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat udara bermesin jet biasanya diterbangkan pada lapisan titik-titik. Oke, kita bahas dulu yuk untuk lapisan atmosfer ya. Ini dasar sekali. Oke, saya buatkan layer-layernya. Gini ya. Oke. Pengertian dari atmosfer itu apa sih? Atmosfer. Ini ya. Atmos ini adalah udara. Ya. Sphere ini adalah selubung atau lapisan. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara, gitu. Nah, makanya di sini saya gambarkan beberapa lapis. Ada berapa lapis untuk udara? Awas jawab ratusan. 4. 5. Nah, 5. Apa saja itu? Nah, ini tak kasih smart solution ya. Ada Troposfer, TSM, MTE, Thermorex. exhaust. Ya. Exhaust. Jadi ini smart solutionnya adalah Tony sakit minum Thermorex gitu ya. Lapisannya. Ya, saya ulangi lagi untuk menghafalnya ada Tony sakit minum Thermorex ya biar nggak salah apa lapisannya. Oke, T yang pertama untuk yang bawah ini adalah troposfer. Troposfer. Nah, yang S-nya adalah Stratosfer. Strato. Ya. Lalu ada mesosfer. Mesosfer. Ya. Lalu ada Termosfer. Yang terakhir ada exosfer. Stratosfer. Ya. Ya, jadi ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Lah, masing-masing dari lapisan ini punya karakternya masing-masing, Dek. Ya, punya karakter dan fungsinya masing-masing. Contoh, yang pertama, troposfer ini. Ya, troposfer ini karakternya dia berada pada ketinggian berapa? 0 sampai 12 kilometer dari permukaan tanah. Ya, kalau stratosfer ketinggiannya ada di 12 sampai 50 kilometer. Kalau mesosfer 50 sampai 85. 5. Ada yang 80, ada yang 85 ya. Ya. Beberapa literatur memang ada perbedaan. Ada yang 50 sampai 80, ada yang 50 sampai 85 ya. Lalu kalau termosfer dia 80 sampai berapa? 500. Sampai 500. Ya, sampai 500 ya, 500 kilometer. Jadi sangat tebal sekali kalau termosfer ini. Lalu ini jelas lebih dari 500 kilometer. Ada yang sampai nyebutkan 1000 juga kok yang termosfer ini. Ketebalannya. Ya. Jadi kalau ada beberapa buku yang berbeda, nanti adik-adik bisa mengkomparasikan atau membandingkan dengan beberapa literatur lain. Jadi nanti bisa dibaca lagi, begitu ya. Oke, yang pertama dulu kita bahas untuk troposfer. Nah, troposfer ini adalah lapisan yang paling dekat dengan kita atau yang kita alami sendiri ya di lapisan troposfer ini. Yang terjadi di sini adalah terjadinya fenomena alam. Cuaca. Terjadinya fenomena cuaca. Meliputi apa saja? Ada hujan, ada petir ya, halilintar gitu ya. Ya. Kata. Nah, siap.
Ya. Terus ada awan. Awan juga terjadi di sini. Terus apa lagi? Apa lagi, Dek? Hujan, petir, halilintar, awan, angin ya. Nah, semua fenomena cuaca ini akan terjadi pada wilayah troposfer. Gitu. Lalu fenomena yang terjadi di troposfer ini juga setiap terjadinya ini namanya gradien termis. Ya. Tempat terjadinya gradien termis. Gradien termis. Kalau di troposfer, Dek, setiap naik 100 meter, maka suhunya akan turun sebesar 0,6 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, sehingga dapat dirumuskan T-nya, T ini suhunya, T sama dengan T0 atau suhu dasar, min 0,6 derajat Celcius dikalikan H per 100. Ya. Di mana T ini adalah suhu hitung. T0 ini adalah suhu dasar rata-rata pantai tropis. Ya. H ini adalah ketinggian tempatnya. Ini. Terus 100 itu apa, Mas? Konstanta atau? 100-nya ini karena dia naik 100 meter ini. Kan setiap dia naik 100 meter, suhunya turun 0, derajat Celcius. Oh, Makanya iya, Mas. H per 100, nanti ketinggiannya berapa? Andai kata 1200. 1200 kan dibagi 100, 12 ya. Iya. 12 Iya, baru dikalikan 12. 0,6 itu ketemu nanti. Gitu. Oh, oke, Mas. Begitu ya. Ya. Ini untuk di troposfer. Tempat terjadinya fenomena cuaca. Nah, kalau yang seperti yang ditanyakan di soal ini tadi untuk menghindari gangguan cuaca, ya, berarti pesawat itu tidak disarankan terbang di troposfer. Gitu Ya, heeh. Terus di mana dia bisa terbangnya? Dia bisa Stratosfer, terbang Mas. di stratosfer karena di stratosfer ini sudah tidak terpengaruh oleh fenomena cuaca. Gitu. Jadi dia tidak terpengaruh oleh fenomena cuaca. Jadi meskipun di bawahnya atau di troposfernya dia ada awan cumulonimbus, ya, awan cumulonimbus, ya, atau awan hujan, awan badai, ya, awan cumulonimbus. Nah, itu kalau misalnya terbang di stratosfer ya sudah di sana cerah lagi, tidak terpengaruh oleh tadi. Ya, meskipun di bawah hujan deras, di sini akan tetap cerah, gitu. Oke, terus karakternya lagi apa di stratosfer? Di stratosfer ini dia sebagai zona pemusatan atau konsentrasi ozon. Konsentrasi ozon atau O3. Ya, jadi kalau kita sering ngomong lapisan ozon, ya ada di lapisan stratosfer ini. Yang ozonosfer itu ya, Mas? Ya, bisa disebut sebagai ozonosfer juga. Tuh, untuk stratosfer. Lalu kedua, di stratosfer ini juga terjadi inversi suhu. Gitu ya. Apa itu, Mas? Apa itu inversi suhu? Kalau tadi di troposfer semakin naik suhunya makin turun atau makin dingin, ya. Di stratosfer ini makin naik dia bukan makin dingin tapi justru akan makin panas. Begitu. Ya. Jadi dia akan makin panas kalau di stratosfer. Itu yang disebut dengan inversi suhu. Oke, berikutnya
yang terjadi di sini ya, karena dia merupakan lapisan ozon sehingga lapisan stratosfer ini juga sebagai filter ya, filter dari ultraviolet. Ya. Dia merupakan filter dari ultraviolet. Oh ya, batas antara troposfer sama stratosfer namanya tropopause. Tropopause. Ya, tropopause. Sampai sini paham? Paham, Mas. Paham. Paham ya? Oke, kalau sudah di stratosfer, kita naik ke mesosfer. Ya, kita naik ke mesosfer. Mesosfer ini lapisan yang berada di tengah ya. Fungsinya cuma satu, ingat-ingat aja M-nya ya. Meteor. Ya, dia berfungsi untuk menghancurkan meteor. Ya. Jadi fungsinya cuma satu, dia bisa menghancurkan meteor. Kalau nggak ada mesosfer ya tidak akan ada kehidupan di bumi karena meteor itu menyerang bumi bukan beberapa jam sekali, bukan beberapa menit sekali, tapi setiap detik meteor itu akan selalu menghantam bumi begitu. Ya. Oke, berikutnya ada termosfer. Termosfer ini dia juga bisa disebut sebagai ionosfer. Termosfer atau ionosfer. Kenapa disebut seperti itu? Karena dia disebut sebagai ionosfer karena satu, dia sebagai zona konsentrasi ionisasi. Ya, jadi zona konsentrasi ionisasi. Apa itu ionisasi? Mungkin teman-teman yang dari IPA udah paham ya. Ionisasi itu apa? Udah paham. Teman-teman yang dari IPS mungkin masih belum paham. Proses ionisasi itu adalah proses pelepasan atau pertukaran elektron pada atom. Ya. Teman-teman IPA kalau saya salah mohon diinterupsi ya. Jadi ionisasi adalah proses pertukaran atau pelepasan elektron ya, dari atom. Dan di atom itu kan ada tiga komponen ya. Ada proton yang bermuatan positif, ada elektron yang bermuatan negatif, dan ada neutron yang bermuatan netral. Nah, kalau ionisasi itu pelepasan dari elektronnya, gitu ya. Itu yang terjadi di termosfer. Lalu yang kedua, lapisan ini disebut sebagai lapisan hot layer. Lapisan hot layer, layer itu udah lapisan ya. Jadi dia disebut sebagai hot layer atau lapisan yang panas. Kenapa? Karena suhunya bisa mencapai 1.500 derajat Celcius. Pada lapisan sangat panas berarti ya Mas ya? Ya, sangat panas. Nah, terus kok roket bisa keluar angkasa Mas? Padahal di sana kan panas banget. Ya, roket itu bisa keluar angkasa. Kenapa? Karena pada roket itu sudah dilapisi oleh metal khusus ya yang tahan panas. Begitu. Terus nama metalnya apa, Mas? Kenapa? Nama metalnya apa, Mas? Aduh, saya kebetulan lupa ini. Pokoknya ada metal khusus yang digunakan untuk melapisi roket itu sehingga dia bisa tahan panas. Gitu. Oke, yang ketiga yang terjadi pada lapisan ionosfer itu adalah terbentuknya aurora. Yang warna hijau, warna ungu itu ya, Mas? Aurora, bentar ya Lisa ya. Oh iya. Jadi, terbentuknya aurora. Nah, aurora ini apa sih? Aurora itu kalau pernah lihat di itu loh apa? Di Trans 7 itu dulu ada kayak on the spot itu ya. Aurora itu sering banget tampilkan sana. Jadi dia kayak seberkas cahaya, dia kayak cahaya yang bisa bergerak-gerak itu bentuknya kayak tirai. Itu ya, itu aurora. Aurora ini terbentuk atas apa? Aurora ini bisa terbentuk karena adanya interaksi antara atmosfer bumi
atmosfer bumi dengan medan magnet bumi. Ya, hasil dari interaksi antara atmosfer dengan medan magnet bumi. Itu aurora. Kalau yang katanya Lisa tadi terbentuk yang warnanya hijau, warnanya merah, itu sesuai dengan tempatnya. Ya. Berbeda tempat, dia akan warnanya akan beda. Ada jenis aurora nih ya. Jenis aurora itu ada dua. Satu ada aurora borealis. Sama yang kedua ada aurora australis. Ini dia ada di kutub utara, yang ini ada di kutub selatan. Gitu. Nah, yang borealis ini warnanya cenderung merah. Kalau yang australis ini warnanya cenderung hijau. Gitu. Ya, jadi terbentuknya aurora itu terjadi di termosfer. Lalu, aduh gak cukup ini. Lalu saya lanjutkan di bawahnya ya. Nah, termosfer ini fungsinya untuk apa? Termosfer itu fungsinya adalah sebagai pemantul gelombang radio. Ya, sebagai pemantul gelombang radio. Jadi kalian bisa menikmati nonton TV, bisa menikmati suaranya radio, bisa menikmati sinyal HP ya, karena salah satu fungsi dari si termosfer ini. Tuh. Ya, yuk, lanjut. Berikutnya exosfer. Ya. Oke, lihat. Exosfer, ya, ini adalah lapisan yang paling luar. Ya. Lapisan atmosfer yang paling luar. Sehingga apa yang terjadi di sini? Satu, ya, exosfer ini pengaruh gravitasi kecil. Gravitasi kecil. Ya. Terus efeknya apa kalau gravitasi kecil? Di sana benda udah mulai bisa melayang kan begitu ya? Materinya udah bisa melayang-layang. Jadi kita udah bisa mulai melayang, bahkan manusia udah kalau terbang sudah mencapai lapisan ini, kita udah mulai bisa melayang gitu ya. Nah, karena dia gravitasinya kecil sehingga dia menjadi zona konsentrasi gas ringan. Zona konsentrasi gas ringan, gitu. Hidrogen, Pak. Nah, apa saja gas ringan itu apa saja? Gas ringan itu meliputi ya heboh, negara Arab karena serangan ranjau. Ya. Nah, He ini apa? He ini helium. Nah, helium. Ne ini neon. Ar ini argon. Kr. Kalau yang pernah nonton filmnya Superman masih tahu. Krypton. Keliru. Aduh. Ada xenon. Radon. Teman-teman IPA pasti udah pada tahu ya, ini golongan 8A. 8A ya, benar. Ya kan? Ya. Ya ini. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Ini gas-gas yang ada di zona eksosfer, gitu. Lalu apalagi manfaat dari eksosfer ini? Manfaat dari eksosfer ini dia adalah zona orbit satelit. Jadi satelit-satelit buatan itu diletakkan di eksosfer.
Ada pertanyaan? Mas, mau tanya, untuk yang di mesosfer itu kan katanya menghancurkan meteor. Tapi kok apa ya, ada sebagian meteor yang bisa masuk ke bumi, bahkan menghantam bumi. Ya, itu karena ukurannya yang terlalu besar mungkin. Contoh seperti yang terjadi di Arizona, ya. Oh iya, Arizona, Ya. ada itu. Ada kan krater atau kawah yang dihasilkan akibat dari Ada, Mas. hantaman dari meteor, karena ukurannya terlalu besar sehingga dia masih menyisakan meteor ya, yang ukurannya juga nggak terlalu besar sebenarnya. Tapi ya kalau jatuh ke bumi akhirnya seperti itu wujudnya. Udah ya? Iya, Mas, makasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Bentar ya, saya tak izin. Bentar. Oke, udah? Jelas ya? Ya, Mas, jelas. Oke, saya lanjutkan pembahasan soalnya. Untuk menghindari gangguan cuaca, mesin jet biasanya diterbangkan pada lapisan stratosfer. Stratosfer. Ya. Oke, lanjut ke nomor 23. Hujan konveksi di dataran Jakarta terjadi karena titik-titik. Apa? Ayo, kira-kira yang mana nih? Konveksi. Berarti ada arus konveksi, kan begitu ya? Hujan. Hujan yang kalian ketahui sementara ini ada berapa macam? 3. 3, Mas. 3 ya. Apa aja? Gerimis, Enggak. hujan ringan, hujan deras, gitu ya. Hujan ada 3 macam. Satu ada hujan konveksi atau hujan zenital. 2 adanya hujan frontal. Orografis. Hujan Orografis. Grafis. Oke, ketiga ini ya. Oke, saya bahas dulu. Siklonal sama muson ya, Pak. Kenapa? Siklonal sama muson. Kalau hujan muson itu kan sebenarnya kan dia terjadinya di wilayah Katulistiwa ya, di wilayah Katulistiwa karena dipengaruhi oleh angin muson kan begitu. Ya. Tapi kalau jenis hujan sendiri ada 3 ini. Ada konveksi dan zenital. Konveksi atau zenital ini juga terjadi di daerah Katulistiwa begitu. Kita jelaskan dulu ya. Jadi gini, kalau yang hujan konveksi atau zenital ini misalnya laut ya. Misalnya laut. Nah, di sini ada gerak arus konveksi dari udara. Nah, begini. Jadi ada arus konveksi di sini. Bismillah. Jadi ada arus konveksi di udara ini. Nah, di bawahnya ini kan laut. Laut kan mengalami yang namanya evaporasi ya. Penguapan. Yeah.
Nah, ketika dia menguap, dia terkondensasi di sini. Ya, terkondensasi atau terbentuklah awan, ya. Awan yang banyak mengandung uap air. Nah, ketika terbentuk uap air di sini sampai dia benar-benar jenuh, ya. Sampai dia benar-benar jenuh sehingga awan ini tadi berubah menjadi titik-titik air atau hujan. Gitu. Terjadi proses presipitasi atau hujan. Jadi evaporasi dulu, ini penguapannya dibawa oleh arus konveksi udara, lalu dia terkondensasi, lalu dia mengalami presipitasi. Atau gampangnya hujan konveksi atau zenital ini hujan yang terjadi pemanasan karena pemanasan di tempat dan hujan di tempat, gitu. Ya. Lalu berikutnya hujan frontal. Kalau tadi zenital ya. Kalau yang frontal, Masa udara panas dengan udara dingin. betul. Jadi bertemunya massa udara panas dengan massa udara dingin. Atau yang biasa disebut dengan front. Massa udara panas. Atau front panas, ya. Front panas ini dari mana? Front panas ini datang dari daerah tropis. Ya. Lalu dia bertemu dengan massa udara dingin atau front dingin. Atau front dingin. Nah, jadi adanya pertemuan massa udara yang berbeda tadi, sehingga dia terkondensasi, ya. Akhirnya sampai jenuh, lalu dia mengalami presipitasi atau hujan. Tuh, untuk hujan frontal. Lalu yang ketiga, menjadi hujan orografis. Uap air naik di pegunungan. Oke, jadi gini. Ini pegunungan, ya. Nah, ketika angin itu bertemu dengan gunung, dia nggak pulang, dia naik ke atas. Jadi massa udaranya itu dipaksa untuk naik ke atas. Tuh, jadi uap air ini dipaksa untuk naik ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas, ya, massa udara ini tadi dia dengan membawa uap air dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, karena kan tumbuhan kan mengalami yang namanya transpirasi, ya, atau penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, ketika dia membawa uap air, ketika sampai di puncak, uap air yang dibawa itu sudah jenuh. Akhirnya hujanlah di sini, ya. Jadi hujan di daerah puncaknya. Lalu apakah angin atau massa udara tadi ini akan balik turun? Enggak, dia akan turun melalui sisi yang sebelah sini. Ya, dia akan melalui lereng yang sebelah sini. Tapi, ya, ada tapinya. Massa udara yang di sini tadi, angin yang di sini tadi, dia sudah tidak membawa uap air karena uap airnya sudah dihabiskan di sini nih. Sehingga daerah sini, ya, daerah sini ini disebut sebagai rain shadow atau daerah bayangan hujan. Daerah bayangan hujan atau rain shadow tadi, ya. Nah, angin yang di sini kan kering tadi. Ya, tidak membawa uap air. Ini disebut dengan angin fon. Ya. Angin fon atau angin yang sifatnya panas, sifatnya kering, sehingga dia biasanya merusak tanaman para petani di sekitar pegunungan.
Dan dia berbeda wilayah, nama-nama angin fon ini juga beda. Contoh, ada angin gending. Angin gending ini di Pasuruan ya. Ada angin gending, terus ada angin kumbang. Angin kumbang ini di daerah Sumatera ya, angin kumbang. Lalu ada angin bahorok. Angin bahorok ini di daerah Sulawesi penyebutannya. Sama-sama ketiganya ini adalah angin fon, begitu. Ya, udah jelas untuk hujan? Jelas, Mas. Ada hujan zenit atau hujan konveksi tadi nih. Ya. Lalu ada hujan frontal. Ya. Lalu yang terakhir adalah hujan orografis. Ya. Ya. Oke, kembali ke soal. Hujan konveksi di dataran Jakarta terjadi karena kalau yang B jelas bukan ya, di sini sudah ada kata front, ya kan? Berarti kita sudah menghilangkan satu opsi. Proses kondensasi uap air di daerah bayangan hujan juga bukan. Bukan itu, Mas. Ya, terus yang mana dong berarti? Pertemuan dua massa udara di daerah bertekanan tinggi, ya, karena arus konveksi tadi. Oke ya, paham ya? Paham. Oke, berikutnya nomor 24. Nomor 24, tanah los sebagai tanah hasil endapan yang cukup subur merupakan hasil sedimentasi titik-titik. Ada glasial, akuatik, aeolis, limnis, dan marin. Berarti ini pengendapan berdasarkan tempatnya. Karena pengendapan ada dua macam. Dia bisa berdasarkan tenaganya, ya, tenaga yang mengendapkan. Lalu yang kedua dia berdasarkan tempat pengendapannya. Oke, kita bahas dulu untuk yang berdasarkan tempatnya ya. Oke, glasial. Kalau glasial ini berarti dia pengendapannya di daerah apa, Dik? Es ya, atau Gletser. Ya. Wujudnya berupa morena namanya, Dik. Pengendapannya namanya morena. Nanti coba cari di Google aja. Pengendapan morena, jangan cari morena aja. Nanti yang keluar malah joget-joget ya. Oke, yang kedua ada pengendapan akuatik. Akuatik. Di air apa tapi? Tawar. Air sungai. Sungai ya, sungai atau air tawar. Spesifiknya adalah sungai. Itu endapan akuatik kalau berdasarkan tempatnya. Lalu kalau berdasarkan aeolis. Nah, ini berarti berdasarkan tenaganya kalau aeolis. Aeolis ini berdasarkan tenaga angin. Kalau limnis ini juga berdasarkan tempatnya lagi. Kalau aeolis tadi tenaga ya. Limnis ini rawa atau gambut. Danau. Ya. Ya, rawa jelas dia lahan gambut. Ya. Kalau marin, pantai. Marin ini ya, laut. Ya. Laut. Pengendapannya terjadi di laut. Karena pengendapannya tidak hanya terjadi di pantai saja, dia juga bisa di tengah laut. Itu biasanya terbentuk yang namanya pulau karang, ya. Karena endapan-endapan dari cangkang-cangkang hewan laut yang sudah mati, dia membentuk sebuah pulau atau yang disebut pulau karang, atau istilah geografinya adalah atol. Nah, atol ini pulau karang. Biasanya dia berbentuk bulan sabit.
Nah, tanah los ini dia diendapkan oleh angin. Ya. Kok bisa, Mas? Ya memang seperti itu prosesnya. Tanah los itu disebabkan oleh angin. Sama kayak apa? Tapi beda ya, maksudnya objeknya beda. Tahu gisik pantai? Jadi gundukan-gundukan pasir yang ada di pantai. Oh, tahu, Mas. Tahu. Ada yang pernah ke ada yang pernah ke Parangtritis. Kalau di Parangtritis itu kan ada gundukan-gundukan pasir yang dia bisa berpindah mengikuti arah angin. Jadi kemana arah angin bergerak, pasti di situ apa? Dia juga akan berpindah gisiknya, gundukan pasirnya tadi. Gitu. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan? Mas, Ya, halo. Siapa ini yang tanya? Ali? sedimen, ya, Ya, apa sedimen Ali? akuatis itu batu pasir sama lumpur, tak Mas? Kenapa? Bisa jadi. Sedimen akuatis. Hasilnya bisa jadi seperti itu. Hasilnya batu. Bisa. Jadi kan kalau batu pasir itu kan karena kan material di sungai itu kan macam-macam ya, Liv ya. Salah satunya juga pasir kan. Iya. Nah, kalau pasir itu dia terendapkan di satu tempat dengan volume yang banyak, ya, dengan volume yang banyak, bisa jadi dia dia bisa mengalami yang namanya proses sementasi. Ya, kan kalau kalau sedimentasi itu kan ada 3 proses ya, Liv ya. Yang pertama itu ada sedimentasi atau pengendapan materialnya dulu. Lalu yang kedua itu ada sementasi. Ya, ada sementasi atau proses perekatan material tadi dengan jumlah yang banyak pastinya ya. Terus terakhir menjadi litifikasi atau menjadi pembatuan. Nah, salah satunya bisa juga membentuk batu pasir tadi. Nah, Kalau lumpur, delta itu akuatis atau kenapa? Kalau delta itu akuatis atau marin? Kalau delta itu dia akuatis. Karena banyak terbentuk di sungai. Kalau marin itu Tombolo sama lagun itu ya? Ya, Tombolo itu kan dia kan endapan pasir yang menghubungkan pantai dengan pulau seberangnya gitu ya. Ya. Jadi kalau bisa tak gambarkan gini. Ini pantai nih, ini pantai ya. Di sini ada satu pulau. Ya, ada satu pulau. Ya. Jadi di sini ada endapan pasir. Endapan pasir ini dia menghubungkan antara pantai ini dengan pulau seberangnya. Ini Tombolo. Daerah yang saya arsir ini Tombolonya. Begitu. Terus kalau lagun itu karena adanya sedimen tadi sehingga air ada yang terjebak masuk. Jadi seperti danau. Danau di daerah pesisir gitu. Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan sedimentasi,